aku ada pacar muslim kan. Muslim. Pacar muslim. Terus? Iya. Aku kan seorang Kristen. Betul. Jadi pacar aku muslim. Terus kita udah pacaran 2 tahun lebih. Tapi aku diputusin Bang tadi jam 12. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Santi dan Edis TV. Namanya sudah cetar membahana ini. Iya, saya agak-agak sedikit ini dengan namamu ini Santi. Ya Santi, silakan nyalakan kamera. Hai Bang. Ini yang kemarin lagi. Abang aku. Gimana Santi? Abang, aku mau cerita Bang. Aku boleh nggak cerita? Santi? Apa? Sedikit ya Bang. Tolong didengarin. Silakan. Nanti didoain. Kita gantian dulu denger ya. Silakan. Saya sambil ambil air minum ya. Silakan, cerita. Apa. Aku nungguin Abang deh. Aku mau lihat Abang. Loh, kemana? Hai Abang aku. Iya, silakan cerita, Santi. Aku mau cerita. Boleh, silakan. Ini kan Bang, aku ada pacar muslim kan. Muslim. Pacar muslim. Terus? Iya, aku kan seorang Kristen. Betul. Jadi pacar aku muslim. Terus kita udah pacaran 2 tahun lebih. Tapi aku diputusin Bang tadi jam 12. Terus? Itu kira-kira aku beruntung atau bagaimana? Ya beruntung. Kan banyak yang Kristen. Nanti banyak yang inbox kok. Bener ya Bang? Iya. Kan masih banyak cowok-cowok Kristen. Emang gak ada cowok-cowok Kristen? Banyak. Enggak. Udah berapa tahun ini Bang gak ada cowok Kristen yang dekat. Oke, nanti yang jomblo-jomblo tuh silakan di inbox tuh. Ya Bang, tolonglah didoain juga ya Bang ya. Iya. Sudah? Belum Bang. Apalagi? Maafkan aku ya Bang. Karena nama Abang kusandingkan di belakang namaku. Ya nggak apa-apa, mau gimana? Terima kasih ya Bang. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Makasih Bang. Sama-sama, saya turunkan ya. Kalau nggak salah itu yang kemarin yang itu ya, yang akhirnya dia kemana itu? Mengungsi ke Abdo. Kemana? Saya banyak lupa. Oke, kita kasih naik ada Akang Samsul.
Akang Samsul. Ini malah Sultan Brawijaya yang saya naik Akang Anu. Iya, Sultan Brawijaya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, salam. Shalom, Bang. Kristen, Bang. Iya, Bang, Kristen, Bang. Kristen. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Waduh, nggak bisa on cam pula nih, Bang. Baik, saya turunkan langsung. Baik, kalau begitu ya. Kita kasih naik ada Akang Samsul. Akang Samsul. Aduh, Nyai. Ya, silakan. Mana nih Akang Samsul kemana? Kok hilang Akang Samsul kemana? Ini Akang Samsulnya. Allah. Akang Samsul kemana? Oke, kita kasih naik ada Sofia Kuwai. Sofia Kuwai. Ya, silakan Sofia Kuwai. Karena malam minggu teman-teman ya, kita mungkin nggak tahu nih apa panjang atau bagaimana. Ya, Sofia Kuwai, silakan nyalakan kamera. Aku mau bicara. Ika Edis TV, makasih. Ya, silakan nyalakan kamera Sofia Kuwai. Jujur di sana. Oke, baik, kita turunkan ya. Karena ada bayi, kita turunkan. Kita kasih naik ada ini Lona, ini udah kemarin udah datang kalau nggak salah di Lona. Lona R mana? Ya kan? Ini kan Lona yang kemarin kan? Iya Bang Edis. Ya, silakan Lona nyalakan kamera. Yuk, silakan. Kemarin saya ada lagu loh buat kamu loh. Lona gayamu mempesona. Oh ya. Na. Laksana sang primadona. Ya Lona, kenapa gelap-gelapan? Jangan gelap-gelapan Lona. Coba cari kamera yang terang coba. Ntar kalau gelap-gelapan jadi nabi lagi. Ya gimana Lona? Gimana? Halo? Sudah dinyanyikan gaya mempesona tetapi malah gelap-gelapan. Tidak bisa saya dengar, suaramu tidak bisa saya dengar. Teman-teman bisa mendengar suaranya? Oke, coba perbaiki dulu perangkatnya ya. Nanti kesini lagi. Perbaiki dulu karena suaramu tidak bisa kami dengar. Oke. Kita naikkan ada sabar ya. Nare coba kita atau Yuda ini ya, coba Yuda Septa Harmawan. Oke, Yuda Septa. Silahkan nyalakan kamera Bang Yuda Septa. Ya Bang, nyalakan kamera Bang Yuda. Lagi di jalan ya Bang ya? Hai, selamat malam. Nanti kena ban loh Bang kalau begitu Bang. Lagi berhenti atau lagi di jalan? Ya, enggak apa-apa, ini lagi berhenti kok. Oke, kalau lagi berhenti sabuknya dilepas Lagi Bang. berhenti, Nanti lagi di jalan, lagi menepi. Oke, siap. Gitu. Biar tidak dilihat oleh Oke, TikTok Bang. sedang mengemudi. Iya, Bang Yuda ini Muslim. Oke. Saya Kristen Bang, cuman saya ini gini. Kemarin ada yang WA saya pakai nomor Brasil Bang. Itu Hedis TV. Ada WA saya itu pakai nomor Brasil. Nah, terus
ini. Itu sudah saya umumkan itu. Apologetnya itu pakai rekening BNI. Iya, pakai nomor rekening BNI itu namanya. Jadi cara-caranya Ada, nanti saya screenshot ya Bang ya. Ya, ciri-cirinya begini, saya kasih tahu Bang. Ciri-cirinya begini. Tidak pernah satu kali pun saya tiba-tiba ngirim pesan ke seseorang. Nah, betul. Itu kemarin langsung WA saya. Ya. Video kalau call, itu sudah video pasti call, palsu. Tapi ini, iya betul. Saya ini BNI-nya itu bukan nama abang. Namanya siapa? Siapa ya kemarin itu ya? Jibril kan? Nah itu. Ya, Jibril Maulana. Namanya Itu kalau kerjaan nggak Islam. salah. Memang Islam. Iya. Itu kerjaan orang Islam, Bang. Tapi dia pakai nomor Brasil loh Bang. Pakai nomor Brasil di WA itu. Ya, itu nggak tahu. Iya, saya. kota Brasil gitu. Ya. Pokoknya ciri-cirinya. Berarti dia hebat ya, bisa menyadap nomor Brasil itu ya. Pokoknya gini, saya kasih tahu sama seluruh penonton yang ada di sini juga. Saya tidak pernah tiba-tiba ujuk-ujuk inbox orang. Nggak pernah satu kali pun. Nah, benar. Nggak pernah satu kali pun. Ya, kemarin itu langsung WA saya. Iya. Langsung video call. Itu sudah saya ini tuh, sudah saya umumkan. Ini channel palsunya itu ini, saya kasih tahu. Mana sih ya? Bentar Nekat ya. yang nyata ini berarti ya. Itu makanya teman-teman, ini selalu saya bilang nih, awas akun palsu, makanya saya bilang. Nah, saya juga herannya, yang saya heran begini, masih aja ada orang Kristen di situ yang komen. Semangat ya Bang, kami mendukung Bang, dalam macam. Apa saya kurang cukup banyak gitu ya ngomongnya Saya bahwa udah curiga itu akun Bang. palsu. Saya udah curiga itu, Nomornya nomor Brasil, sedangkan abang kan nggak di Brasil toh? Iya. Itu. Jadi pokoknya Makanya intinya ini gitu bahaya, saja. Ini bahaya ini. Saya umumkan ya, kalau ada orang Kesempatan buat tiba-tiba inbox Anda, tiba-tiba ngaku edis, pasti palsu. Udah pasti palsu. Nggak usah lagi ngomong sama saya, pasti palsu. Begitu. Iya, Saya nggak pernah satu kali pun nomor inbox rekeningnya orang bukan itu. namamu. Ya. Ya, nomor rekeningnya bukan nomor namamu, Bang. Iya. Nomornya Itu kerjaan Jibril orang-orang kemarin, Islam Pak. itu. Sindikat BNI. mereka itu udahan Bang. Udah banyak mereka itu. Wah. Iya, benar. Gitu. Berarti mereka BU kayaknya, Bang ya. Ya, begitulah kira-kira. Makanya Betul, Bang, kayaknya. Oke. Lanjut. pokoknya kalau ada akun-akun Ya, palsu lanjut. di komen saja. Oke, makasih Bang Yuda. Ya, makasih Siap, Bang Yuda. Ya. Ya, Tom berkati, Bang. Amin. Saya turunkan ya Bang Yuda ya. Yo, thank you. Hati-hati mengemudi. Teman-teman sekalian, saya sudah bilang ya, teman-teman penonton Edis TV, kalau kalian melihat Edis TV, bukan berarti itu saya. Di TikTok, hanya ada 2 akun saya yang asli. Sedangkan yang 160-an lebih, itu semuanya akun bodong semua itu. Bukan akun saya. Di Facebook, tidak ada satupun akun saya yang debat-debat. Satupun itu bukan akun saya. Di Instagram, di mana satupun bukan akun saya. Jadi bagaimana caranya Bang? Supaya saya tahu itu akun ori akunmu. Caranya gimana? Nih, saya balikin dulu kamera saya ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membedakan akun asli, akun palsu. Nih, kalau teman-teman mampir ke kolom pencarian TikTok nih ya. Kalau kalian ketik Edis TV begitu ya, terus ketik users atau pengguna, nanti kalian akan menemukan banyak sekali Edis TV nih. Ya. Dan ketahuilah, ini semuanya ini nggak ada satupun yang punya saya ini. Kecuali punya saya itu hanya ada 2. Nih yang sedang live ini. Ya. Ini akun saya asli nih. Cara mencarinya itu @edistv asli. Nah, follower saya itu udah 571.000. Sebentar lagi 600.000. Kayaknya akhir tahun kita udah 1 juta followers. Nah, saya hanya mengikuti 1 orang. Nih, yang saya ikuti inilah yang akun saya yang asli.
Ya, nih. Nih. Ini akun saya asli juga. Nah, saya juga hanya mengikuti akun yang asli. Jadi kami berdua saling follow. Akun asli memfollow akun asli. Itu cara bedainnya. Tidak ada selain daripada itu. Kalau teman-teman tidak bisa mengirim gambar kepada saya, di sini teman-teman nggak bisa ngirim gambar kepada saya. Kalau teman-teman mau ngirim gambar ke akun saya yang satu ini. Nah ini akun saya juga. Nah kalau teman-teman kirim ke sini bisa. Kirim gambar, kirim foto bisa ke sini. Karena akun ini saya buat di Indonesia yang ini. Akun kecil ini. Ya. Nah, lalu di mana lagi yang asli? Nah, teman-teman bisa lihat ini ada kolektor pembangunan rumah apologetik ini, ada YouTube ini. Nah, ketik aja ini YouTube ini. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, klik saja next. Bentar ya. Misalnya ini YouTube ya. Nah, ini tidak tahu kenapa nih tulisannya. Bentar, sabar ya. Nih, ada tulisan YouTube ini. Nah, ini juga YouTube saya asli nih. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka. Yang jelas YouTube saya ini. Nih. Jadi selain daripada itu tidak ada akun saya ya. Hanya itu. Selain daripada itu pasti bukan akun saya. Kalau teman-teman lihat ada jualan kacamata lah, jualan inilah, video saya diambil terus support ya dengan cara itu semua akun bodong semua itu. Ya, pastikan teman-teman. Jadi jangan tanya kepada saya, ini akun aslimu bukan atau caranya begitu. Kalau tiba-tiba aja inbox ya, kirim pesan kepada kalian, ingat sekali lagi, kalau ada Edis TV tiba-tiba inbox, Bang, saya begini Bang, nomor saya ini, blokir, langsung blokir aja. Langsung blokir, itu pasti penipuan ya, seperti itu. Nggak pernah saya itu langsung berinisiasi nginbox orang itu nggak pernah. Begitu. Ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, tahu-tahu kirim pesan, Bang. Saya dari begini, nggak ada. Satu-satunya orang yang pernah saya inbox tiba-tiba itu cuman ada seseorang, saya cuman minta nomor HP dia. Karena saya ada perlu, cuman itu aja. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Ini sehubungan dengan banyaknya ini ya. Makanya sekarang sudah saya tulis ini, awas akun palsu. Jadi teman-teman pastikan, kalau teman-teman memfollow Edis TV, lihat yang Anda follow itu Edis TV asli atau enggak. Kalau tidak asli, makanya di-unfollow saja. Yang membuat mereka berkembang itu ya penonton juga. Begitu. Ada channel-channel yang saya rekomendasikan. Channel-channel yang mengambil konten saya, kemudian menguploadnya, diedit, dibagusin, dirapikan. Itu yang saya rekomendasikan. Ada channel Immanuel. Itu bagus tuh channel itu. Terus Tungkriung TV. Tuh. Anda silahkan buka akun. Buka akun, terus Anda mengupload video-video saya yang sudah dirapikan, sudah bagus. Nggak apa-apa. Tapi pakai nama channel sendiri. Biar kreatif begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Amelia Detan. Amelia Detan. Bentar, ini saya pencet Amelia malah ke yang lain ini. Amelia Detan. Irma naik. Kenapa orang-orang pada ngomong Irma? Ada apa dengan Irma? Silakan kalau ada Irma naik aja nggak apa-apa. Amelia Detan, nyalakan kamera Anda. Halo? Nah, ini muslimah. Ya, selamat malam Kak Amelia Detan. Muslimah ya Kak ya? Iya, saya beragama Muslim, tetapi ingin
login ke Kristen. Puji Tuhan. Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen, Kak? Karena di tahun, tapi saya sedikit cerita ya Kak. Boleh, silakan Kak, silakan. Karena di tahun 2017 saya sempat bergaul dengan agama Kristen, teman punya teman beragama Kristen. Sampai bisa dibilang dulu saya agama Islam fanatik ya. Sampai kalau diajak ke rumah teman itu, kamu jangan kasih saya makan babi atau apa kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ada diajak ibadah dia kan, karena sering di rumahnya ada kayak ibadah keluarga kayak gitu. Nah lepas itu, abis itu, saya sudah dipanggil sama bos sih Kak. Oh boleh, nanti lanjut lagi boleh. Mau Oke, ada kerjaan nanti. dulu? Iya, 5 menit aja sih sebetulnya. Boleh, nggak apa-apa. Mau nanti datang lagi, mau kesini lagi, boleh. Atau mau rehat dulu, nggak apa, nanggepin bos dulu, silakan. Oke. Maaf ya Kak, nanti Nggak apa-apa, lagi. nanti nanggepin dulu bosnya, baru kesini lagi, oke? Oke Kak, Baik, makasih saya ya. turunkan ya Kak Amelia ya. Nanti silakan kalau mau datang lagi. Oke. Ya teman-teman ya, makanya sering saya bilang, biasanya yang mau naik-naik itu, yang muslimah-muslimah, yang Islam-Islam, yang penting-penting mau naik, ketutup gara-gara banyak orang Kristen ikutan maksa naik juga. Makanya saya bilang teman-teman, kasih dong kesempatan mereka. Ya, mereka naik ngantri di bawah, lama ketutup sama kalian. Yuk, yang Kristen-Kristen tolonglah kerjasamanya yuk. Batalkan permintaan naik. Apalagi kalian itu kalau naik cuman semangat ya bang. Semangat ya. Semangat bang, kami mendukung bang. Ya teman-teman ya, saya mohon kerjasamanya. Kasih kesempatan ya. Tariklah permintaan kalian kalau kalian naik nggak ada tujuannya. Oke? Kita kasih naik ada Linda Rea. Udah banyak wanita-wanita, sudah banyak unjuk gigi sekarang ya teman-teman ya. Biasanya mereka itu di barisan belakang begitu. Sekarang sudah banyak datang dan ngomong, speak up, udah berani speak up. Ya, Linda Rea. Linda Rea. Halo Linda Rea. Nah ini sinyal nggak ada ini. Saya turunkan ya. Kalau sinyal tidak kuat, sekalipun sudah saya naikkan, pasti tidak akan nyangkut ya. Pastikan kalau Anda mau naik, sinyal Anda memumpuni. Kita kasih naik ada saya mau naikkan ini yang nama-namanya jelas-jelas muslimah ini ya, muslim atau muslimah. Coba Denny. Waduh, terlalu penuh ini teman-teman. Denny Amri Ramdhani. Denny Amri Ramdhani. Denny Amri Ramdhani. Selamat malam. Denny. Ini sinyal lagi nih, sinyal. Oh ya, nyangkut sekarang dan ya. Denny Amri Ramdhani, silakan nyalakan kamera Anda. Belum Bang. Udah bisa Anda menyalakan kamera, sudah saya bantu dari sini. Silakan. Nah, terima kasih Bang. Gelap Bang. Sekarang sudah kelihatan. Ya, sinyal ini biasanya.
Ya, Bang Denny Amri Ramdhani, Muslim, Bang? Islam. Islam. Ya. KTP, Pak. Ya, Islam KTP. Islam KTP. KTP-nya yang Islam, orangnya? Ya, Islam juga, Islam KTP. Orangnya Islam juga. Pikir saya KTP-nya doang yang Islam, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini, Bang Denny Amri Ramdhani? Ya, saya tadi sadar apa itu Muslim. Saya menjelaskan Muslim itu apa, Islam itu apa ya. Oke, silakan. Islam itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu Islam itu namanya. Baik. Bang, inilah yang saya katakan orang Islam masih Islam karena tidak tahu ajaran agama Islam itu apa. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menjauhi segala larangannya. Ya. Itu tidak benar. Dan menjauhi segala. Tidak benar. Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, mencuri, berzina, maling, masuk surga. Itu Islam. Nggak percaya? Tidak percaya? Tidak. Baik, dengarkan ini kalau tidak percaya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, berzina, mencuri, masuk surga. Lalu dari mana Anda katakan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjauhi larangannya? Sungguh Anda berani-beraninya sama Muhammad. Sudah Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia maling, walaupun dia berzina, masuk surga. Itulah kenapa Angelina Sondak setelah dia mualaf tetap maling. Tetap korupsi, mencuri uang kita, uang rakyat. Tetap masuk surga, yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Nah, masuk surga. Gimana sih Anda ini? Berani-berani Anda mengatakan Islam menjauhi segala larangannya. Islam gimana? Itu hanya punya 5 rukun saja dia. Nggak ada yang lain. Kalimat syahadat, puasa, pokoknya 5 rukun Islam itu saja, tidak ada yang lain. Bang, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, baru saja datang kepadaku Jibril, kata Muhammad. Dia membawa berita gembira. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat protes. Merasa heran sahabat itu. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Ya, walau berzina, walau mencuri. Bahkan Allah akan memusnahkan manusia kalau manusia itu nggak bikin dosa. Makanya Allah ini, menurut sudut pandang Bible, Allah ini tiada lain, tiada bukan adalah iblis. Nih, saya tunjukkan. Kalau Anda tidak bikin dosa, dimusnahkan sama Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan, apakah benar Bang, Allah akan memusnahkan umat kalau umat tidak bikin dosa? Mereka nggak percaya, disangkain saya ngada-ngada. Teman-teman ingat, Edis TV kalau ngomong tidak pernah ngada-ngada. Memang terkesan seperti mengada-ngada, terkesan seperti omong kosong. Tapi jangan, nanti dulu, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Ini hadisnya ya.
Betul? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749. Apa kata Muhammad? Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi kalau nggak berdosa, Allah nggak punya kerjaan nanti ngampuni dosa. Ya, jadi ayo Muslim bikin dosa biar diampunin sama Allah. Ayo Muslim korupsi biar bikin dosa, biar nanti Allah ada kerjaan ngampunin dosa kalian. Nih, perhatikan ini. Ya. Ini Allah akan dimusnahin kalian kalau nggak bikin dosa. Coba nih, ya, saya bacakan lagi hadisnya. Disangkain kita bohong-bohong, saudara-saudara. Perhatikan, saya akan bacakan lagi hadis yang lain ya. Nih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dimusnahin sama Allah kalau bikin dosa. Berani-beraninya Anda mengatakan Muslim itu menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Yang ada kamu dimusnahin kalau kamu gak bikin dosa. Kalau kita bikin dosa itu yang dimusnahkan, Pak. Dia. Ini sebaliknya. Saya Anda percaya dengan omong Muhammad. Lihat, dengarkan saya di ini kata guru saya ini. Ini Islam ini itu jalan kan kata kebenaran. guru Anda, bukan kata hadis. Tinggal saya yang ngomong ini, Pak, sebentar aja. Silakan. Tadi kan Bapak sudah ngomong, tinggal saya. Silakan. Kata guru saya ini Islam ini jalan menuju kebenaran. Kita kerjakan yang 5 ini saja. Masyahadat, puasa, pokoknya rukun Islam yang 5 itu saja. Lurus sudah, nggak ada yang lain. Kalau Al-Quran itu dia nomor 2 dia, walaupun dia wahyu tidak bisa dirubah, tidak bisa dipakai juga. Kalau tidak melakukan salat, apa itu tidak begitu caranya. Oke, berarti hadis tadi Anda tidak percaya? Tidak pakai. Oke, berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Sebentar. Anda setuju tidak kalau hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Dibuang, lain aliran dia. Nah, tuh. Bukan saya yang mengatakan ya. Coba, saya tes dulu. Jangan-jangan Anda bukan Muslim. Coba baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Ya, kalau lain aliran kita tidak pakai hadis. Bukan, pertanyaan saya simpel. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah orang Islam? Ya, dibuang saja, lihat itu. Ya bukan saya yang ngomong, ini Muslim sendiri yang ngomong. Jadi teman-teman, bukan berlebihan saya mengatakan. Jika Anda sungguh-sungguh mendalami hadis, maka akan semakin dekat. Anda akan menelpon tukang loak, tukang pengumpul itu, kertas-kertas, buku-buku bekas itu. Untuk datang ke rumah Anda dan mengangkut hadis dari rumah Anda. Enggak, beda aliran saja. Kita beda aliran, kalau jarang macam-macam hadis itu beda alirannya. Ya, jadi intinya begitu, Bang. Isi hadis memang seperti itu. Ya kan? Nanti Anda bikin dosa sebesar gunung, ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Menurut hadis, kalau orang Muslim bikin dosa,
yang jadi penebusnya, yang jadi nanggung dosanya, itu orang Yahudi dan Nasrani. Tidak benar itu. Loh, gimana saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin lagi hadisnya? Enggak, kalau di sini kalau orang Islam menurut saya ini berdosa satu kali, misalnya dia membuat tempat perzinahan, maka dosa itu akan bertambah beribu-ribu kali lipatnya. Dapat dari mana Anda? Ya begitu kata guru saya. Oh, dari tadi guru terus. Dalilnya bukan guru, dalilnya itu haruslah apa yang tertulis di dalam Quran dan apa yang tertulis dalam hadis. Nih, saya tunjukkan lagi nih dalilnya. Makanya kalau Angelina Sondak korupsi, teman-teman, Angelina Sondak lagi. Kayaknya sipek banget lu sama Angelina Sondak. Saya hanya mengambil sampel seorang mualaf, teman-teman. Perhatikan. Lihat ya. Ini hadis nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan seterusnya dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim. Lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nah. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan dari kaum muslimin. Membawa dosa-dosa seperti gunung. Lalu Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Nanti dikatakan itu dosanya itu ditimpakan sama orang Yahudi itu. Dosa yang sebesar gunung itu. Nih kan? Nih, setiap orang memiliki tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Seorang mukmin apabila masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Karena ia pantas untuk itu disebabkan kekafirannya. Jadi kalau muslim walaupun dia korupsi, walaupun dia maling, berzina, tetap saja dia masuk surga. Nah yang ganti nanti orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Ya, nih saya kasih ini. Nih lihat ya. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi Anda yang bikin dosa, Yahudi Nasrani yang nanggung. Hadis palsu itu dibuang saja di belakang saudara. Makanya saya bilang hadis-hadis harus dibuang dari rumah orang Islam. Kalau saya ya, dia berdosa itu dia sendiri yang menanggung. Dosa itu tidak bisa dihapus. Ada satu video saya, Bang. Ada satu video saya bilang begini. Kepada BNPT dan pihak-pihak terkait. Tolong hadis-hadis itu yang kayak begitu itu dihapus saja. Apalagi hadis yang itu. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu dia hapus, bahaya loh hadis itu. Apa enggak bahaya hadis itu, Bang? Kalau kamu ketemu Yahudi Nasrani di jalan, desak mereka, persempit jalan mereka. Coba itu, apa enggak bahaya hadis seperti itu? Palsu itu. Iya, makanya kalau dipalsu-palsukan, dibuang kan gitu. Ya, tinggal muslimnya aja yang memilih mana yang benar masuk akal, itu kan gak mungkin, itu hal bodoh itu. Iya. Tapi itu sudah banyak makan korban, Bang. Sudah hadis-hadis seperti itu sudah banyak makan korban. Sudah berapa banyak muslim yang mereka kalau ketemu orang Yahudi Nasrani, mukanya, jangan mau. Kerjaan Habib itu mereka dimanfaatkan seperti itu. Kalau saya, kata guru saya itu Islam itu hanya mudah sekali dikerjakan. Hanya 5 ini saja. Naik haji, puasa. Tidak ada bedanya, cuma sholat itu aja yang berat. Orang bikin berat. Atau lainnya itu. Sholat itu, Bang, cuman buat orang kaya doang. Ya benar. Iya, orang nggak punya apa bisa, Bang, sholat, Bang. Orang yang cari nafkah ya, sampai berkeringat mana bisa. Ya. Nggak bakal bisa. Itu. Orang lagi, Bang, nasi goreng 3, Bang.
Allahu Akbar. Mau ditinggalin? Ya bubar semua, pelanggannya lari semua, gimana? Orang udah lapar, nggak mungkin nunggu. Orang kalau udah lapar emosi. Gimana? Orang dagang malah sholat nih orang ini, gimana? Saya udah pernah kayak begitu, Bang. Saya datang ke warung warung bakmi. Mau makan malah dipajangin tulisan sedang sholat. Ya pergilah saya. Cari tempat lain. Emang saya kesini bukan mau lihat tulisan sedang sholat. Gimana? Akhirnya apa? Gara-gara terus gitu terus. Selang sholat, dikit-dikit sholat. Tutup. Jadi Bang, sholat tuh cuma bikin buang orang kaya doang. Kalau lu kaya ya sholat terus sampai botak. Sholat terus gak apa-apa. Karena duit lu banyak. Bagaimana dengan orang yang gak mampu? Coba. Ya. Bagaimana yang dia nafkahnya dia harus di jam tersebut dia mencari nafkah. Iya. Benar. Makanya tadi saya bilang saya ini Islam KTP. Sholat sih cuma kalau 1-2 kali saya sholat. Kalau itu pun Bang, bisa. Itu pun. Kalau Anda belajar agama Islam, disuruh sholat tuh tadinya 50 kali. Pernah dengar riwayat itu, cerita itu? Pernah. Iya. Coba, waktu Allah nyuruh sholat 50 kali, dia bercanda atau serius? Allah alam itu kan. Nah. Tahu. Makanya Bang, makin kita dengar cerita Muhammad, makin pengen lempar dia dengan sendal. Percaya Anda ini. Loh, dia bilang kata Muhammad, saya naik ke Sidratul Muntaha. Disuruh saya sholat 50 kali sehari. Enggak nanya, Nabi, wahai Nabi, itu waktu Allah nyuruh sholat 50 kali dia beneran tuh, serius tuh. Bayangin Bang, sehari 24 jam, setuju? Ya. Setuju? Ada nggak orang yang 24 jam melek? Maksudnya rutin begitu melek terus umur hidupnya 24 jam? Enggak mungkin. Nggak Sedangkan mungkin. 5 waktu saja. Pasti orang tidur. susah. Artinya kita potong waktu itu untuk tidur. Tidur berapa jam? Taruh berapa jam orang tidur? Normalnya sehari. Ya 2 jam. 2 jam ya nggak cukup Bang, orang tidur 2 jam. 2 jam. Nggak cukup. 2 jam kalau siang. Kalau siang 2 jam, kalau malam itu biasa 4-5 jam. Nah iya sekitar segitu. Orang tidur tuh kurang lebih 7 jam. Kurang lebih dalam satu hari. Rata-rata orang tidur segitu. Berapa hari orang kerja rata-rata? 6 jam juga ya? 6 jam. Kapan dia makan? Kapan dia mandi? Kapan dia ngurus anak? Jadi Allah itu waktu dia nyuruh sholat 50 kali, mungkin dia lagi. Nanti kalau saya bilang, nanti dibilang penistaan agama. Makanya Bang, cerita-cerita dalam Islam itu makin dibaca, makin membuat orang ingin meninggalkannya. Makanya saya bilang, orang masih Islam tuh karena dia nggak tahu. Dia Islam tuh dia nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Gitu loh. Ya. Atau kata guru saya sih nggak usah dikerja Alkitab itu Al-Quran itu nggak usah tetap pelajari. Yang penting kita kerjakan sini saja sholat haji. Nggak usah dipelajari. Kalau dipelajari itu sudah pasti benar. nanti ujung-ujungnya Anda campakkan ke tong sampah. Pegang omongan saya kalau tidak percaya. Akan Anda campakkan Al-Quran itu ke tong sampah kalau Anda baca terus, Anda pelajari terus. Tapi ya, jangan itu kan dibaca Arabnya. Kalau dibaca Arabnya ya. Nah, kalau gitu ya Anda nggak tahu isinya apa. Baca artinya, terjemahannya baca. Ya. Begitu. Al-Quran itu kalau nggak salah itu pedoman, itu petunjuk. Pokoknya aturan pakainya itu. Seandainya kita Al-Quran itu adalah kitab yang paling membuat bingung orang Islam. Kenapa saya katakan begitu?
Karena tidak ada orang Islam yang tidak bingung ketika membaca Al-Quran. Contoh saja, kita mulai dari ayat pertama saja ya. Ayat pertama misalnya surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa artinya? Nggak tahu, makanya bingung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Anda tahu? Nggak tahu juga. Ini saya mau jelaskan Al-Quran itu apa. Gini dia maksudnya di Al-Quran itu. Misalnya kita mencuri misalnya. Mencuri ini kan salah. Terus apa hukumnya mencuri? Baru kita cari di Al-Quran itu. Mencuri berzina masuk surga kata Muhammad. Iya, pokoknya di situ lah apa yang dikatakan Quran itu benar sudah di situ Al-Quran itu. Jangan pakai hadis karena banyak ribuan sekali hadisnya. Oke, sekarang Anda sudah artinya Anda sudah mengambil satu langkah pertama. Anda sudah meninggalkan hadis. Nah, sebentar lagi kalau Anda mempelajari Al-Quran, Anda akan meninggalkan Al-Quran juga. Enggak mungkin. Bang, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad namanya tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat dan Injil, betul? Ya, katanya ya begitulah ceritanya. Oke, di mana ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil? Ya, saya tidak percaya itu karena saya tidak berbenturan dengan masalah itu. Di Quran disebutkan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri, tahu? Saya tidak berbenturan dengan masalah itu. Ini saja sholat kalau kita sholat itu apa itu sholat baru kita cari di Al-Quran itu baru kita cari kalau dalam Al-Quran baru kita masuk ke hadis baru diterangkan. Tadi katanya hadis dibuang, sekarang pakai hadis cari. Kalau nggak ada di Al-Quran, Bang, sholat harus bahasa Arab nggak? Bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Bahasa Arab. Di mana di Quran mana sholat harus bahasa Arab? Ya, kata hadisnya begitu harus pakai bahasa Arab. Tadi katanya hadis harus dibuang. Sekarang ambil lagi hadis. Enggak, maksud saya tuh ada alirannya beda-beda dia. Oke, sekarang ada nggak dalam Al-Quran suruh hanu? Makasih. Ada nggak dalam Al-Quran disuruh sunat? Saya kurang tahu ya, tapi sudah sesunat gitu. Oke lah ya, jangan dipaksakan lah, dia banyak nggak taunya. Oke bang, kita kasih kesempatan ya. Abang dari Bali atau bagaimana bang? Saya dari Sumbawa, ya mungkin anak kampung lah gitu. Sumbawa. Ya. Saya punya teman tuh dari Sumbawa, namanya Saifuddin Ibrahim, kenal? Nggak kenal, itu sangat terkenal di NTB, gimana Anda ini? Saya belajar Islam itu hanya guru ngaji saja, hanya sedikit sama pahami. Ya, kalau ada seorang itu dari NTB, tokoh dari NTB ya, dari Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia sudah meninggalkan agama Islam itu gara-gara dia belajar agama Islam, makanya ditinggalin. Nggak mungkin orang Bima itu alim-alim semuanya orang Bima. Ada. Kalau Pak Saifuddin ada di sini udah suruh naik, nanti kamu diajak ngobrol bahasa Bima, nanti kamu ngerti. Ya. Ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, itu teman saya. Tapi tidak mungkin orang Bima itu alim-alim semuanya, kan Koreanya juga di sana dia. Ya, belum tahu. Oke lah, baik ya. Kita kasih naik dulu yang lainnya Bang ya. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Sama-sama Bang. Kita turunkan ya Bang Leni ya. Ya, itulah teman-teman ya. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.